Ya, saya masuk di Astra jadi karyawan biasa. Ya udah, saya berkarir di sini. Pengacara saya tinggalkan. Kemarin kita lihat ya, waktu penerimaan murid baru kemarin tahun 2023 PPDP untuk SMA. Ya saya kasihan melihat warga Tangerang Selatan yang banyak bersedih bahkan menangis karena anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri. Kondisi di Republik ini, demokrasi yang berjalan itu tidak seperti yang kita bayangkan adu kecerdasan tadi. Ya. Tapi kadang-kadang orang dengan quote and quote kebodohannya pun merasa lebih pinter karena ada unsur kebebasan tadi. Bagaimana Anda mensiasati begitu banyak orang memamerkan quote and quote kebodohan dalam berargumentasi dan kemudian merasa benar dan pintar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam Speak Up. Saat ini saya sedang berada di sebuah kafe namanya The Kings Cafe. Letaknya di daerah Nusa Loka, BSD City, persis di pinggir jalan Ciater. Ya. Nah, bersama saya yang juga pemilik kafe ini namanya Parulian Naibaho. Naibaho. Ya. Selamat datang Pak Parulian. Selamat bertemu. Luar biasa nih, seger banget nih. Luar biasa. Nah, terima kasih udah datang ke tempat kita. Ya, Pak Parulian ini seorang tokoh masyarakat di Kota Tangerang Selatan yang juga pemilik kafe ini, juga seorang pengacara ya. Ya. Dan konon dia pengen juga ingin mencaleg jadi caleg, sekarang jadi caleg, pengen jadi anggota dewan dari Partai Demokrat ya. Gitu. Siap. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol apa sih sesungguhnya yang menjadi motif dia, kemudian modal beliau untuk menjadi anggota dewan itu. Nah, Pak Parulian. Siap. Sebelum masuk ke ke soal motif dan modal Anda menjadi anggota dewan itu, ini sejak kapan ada kafe di sini nih? Kafe. Oke, ini Cafe The Kings. Ini sejak 2 tahun yang lalu, ketika musim COVID. Nah, kita di kantor itu libur. Daripada kita bengong di rumah, saya kerjain ini. Ya kita bangun sendiri ini kafe 2 tahun yang lalu. Letaknya strategis banget ya? Ya lumayan. Kalau kita jalan ke kantor pemerintah Kota Tangerang Selatan nih, begitu belok kiri langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan. Ke wali kota paling juga 1 kilometer dari sini. Ini bagus untuk untuk rehat, ngopi sore, ngopi pagi gitu ya. Ngomong-ngomong, betul menjadi anggota dewan, jadi caleg nih. Siap. Jadi memang jadi anggota dewan itu sudah menjadi cita-cita sejak 6 bulan yang lalu. Kok agak lambat ya? Harusnya akan dari dulu. Bukan dari dulu. Karena saya baru pensiun dari perusahaan Astra Internasional. Pensiun kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya pikir posisinya di Astra apa dulu? Saya di Astra itu 30 tahun. Saya memulai karir dari paling bawah. 30 tahun. 1 tahun saya bekerja, saya sudah menjadi pimpinan. Paling bawah itu jadi apa? Pokoknya paling bawah. Pokoknya paling bawah deh udah. Ya, dan setelah 1 tahun saya naik jabatan dan selama 29 tahun saya menjadi pimpinan, saya menjadi pejabat di Astra. Di Astra di level apa? Pusat apa? Ya, kadang di pusat, kadang di cabang. Kita keliling-keliling. Ya, sudah cukuplah untuk bekerja. Terus pengacara itu? Pengacara itu saya mulai sejak tahun 91. Jadi di situ belum tamat, saya masih kuliah. Sampai bekerja? Bukan. Jadi waktu saya kuliah, saya masih tingkat 4. Saya sudah bekerja di LBH Medan, Jalan Hindu. Ya, kemudian 2 tahun saya di sana bekerja, saya berangkat ke Jakarta. Ya, di Jakarta ternyata ibu kota tidak seindah yang diberitakan orang-orang. Ternyata lebih kejam dari Ibu Tiri. Ya, saya masuk di Astra jadi karyawan biasa. Ya udah, saya berkarir di sini. Pengacara saya tinggalkan. Jadi sebelum di Astra pengacara dulu? Saya pengacara dulu. Saya tinggalkan. Lama-lama di Astra enak juga nih jadi karyawan gitu ya.
apalagi kita memimpin beberapa unit gitu ya. Oke. Ya udah, saya memutuskan untuk tetap di Astra dan sampai pensiun kembali lagi saya jadi pengacara sekarang. Gitu. Dan kemudian tiba-tiba atau bukan tiba-tiba ya menjadi caleg itu? Oh, sebenarnya kalau dibilang tiba-tiba sih tidak. Saya merasakan masih banyak yang perlu diperbaiki di negara ini, terutama di Tangsel. Ya, saya bukan orang pinter, tapi saya mengerti apakah itu standar kehidupan kita atau tidak, saya mengerti. Nah, itulah yang menjadi modal saya, bagaimana saya mau untuk menjadi terjun ke dunia politik yang bukan dunia saya sebenarnya. Ini buat saya dunia baru. Oh ya? Dunia baru. Tapi sebelumnya nggak pernah aktif di partai politik ya? Saya mulai aktif itu tahun 2020. 2020 saya mendaftar jadi kadernya Partai Demokrat. Kemudian beberapa tahun kemudian saya dipercaya untuk menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Demokrat Tangerang Selatan. Jadi saya Ketua DPC di Tangerang Selatan ini. Ya, kemudian tibalah saatnya untuk pendaftaran Pileg. Ya, saya ikut di dalamnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya akan membawa satu perubahan untuk Tangsel. Itu sih. Itu modalnya. Itu modalnya. Kan begini, kalau saya perhatikan dari profil Pak Rulian ini kan sebetulnya hidup udah enak banget ya. Artinya Amin. Dalam untuk ukuran masyarakat di Tangerang Selatan cukup sukses lah. Ya, amin, amin. Anak itu sudah pada sebagian kerja, ada yang di luar negeri gitu. Ya, ya. Istri kerja juga ya? Ya, istri saya seorang dokter. Gitu dokter, ya. Terus profesi juga seorang pengacara ya. Ya. Lumayan sukses. Ya. Kok mau jadi anggota dewan? Tujuan saya jadi anggota dewan itu sebenarnya yang pasti tidak untuk mencari kekayaan. Oh ya? Itu dulu. Saya tidak akan mencari kekayaan. Yang kedua, sebentar, apa yang dicari dong kalau begitu? Saya hanya mencari kepuasan batin. Kepuasan batin, saya mau mencari bagaimana saya bisa berbuat lebih banyak ke masyarakat. Caranya, cukup banyak yang perlu dibantu di Tangsel ini. Contoh, kemarin kita lihat ya, waktu penerimaan murid baru kemarin tahun 2023 PPDP untuk SMA. Ya, saya kasihan melihat warga Tangerang Selatan yang banyak bersedih bahkan menangis karena anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri. Tapi bisa diterima kalau ada duitnya. Ini menjadi kesedihan buat saya. Ya, kok orang Indonesia yang sudah merdeka tapi mau masuk sekolah harus bayar. Mesti bayar. Jual beli kursi itu ya. Jual beli kursi. Ini saya tidak mau. Jadi mestinya bukan kursi suara aja ya. Bukan kursi suara. Katanya kursi sekolah juga jual beli. Kursi sekolah juga dibeli. Ini yang saya tidak mau. Kalau anak itu pintar, anak itu cerdas, ya semua kita mesti bertanggung jawab bahwa dia mesti sekolah di tempat yang layak. Itu salah satu mimpi saya. Yang kedua, masalah kesehatan. Saya masih sering menangis, menjerit melihat orang-orang ketika masuk rumah sakit tidak bisa berobat, tidak bisa diterima di rumah sakit karena macam-macam. Karena tidak mendaftarlah di BPJS, karena tidak inilah, karena administrasi lah. Katanya mesti 3 hari baru besok bisa masuk. Ini kesedihan buat saya. Ya, sehingga saya pikir kalau saya mau merubah ini, saya mesti ada di dalamnya. Itu. Tapi kan tahu sendiri Pak Rulian ya, kalau kalau sudah masuk di dewan itu kan tidak semudah yang kita bicarakan. Ya. Bagaimana birokrasinya, benturannya dengan elit politik, elit birokrasi. Itu tantangan. Tantangan ya. Itu tantangan. Ya, jadi saya masuk itu bukan mengharapkan jadi senang-senang, tenang-tenang, semuanya mulus. Saya justru menantikan tantangan-tantangan ini. Bagaimana saya bisa terobos dan saya bisa robah. Hasilnya, yang penting berjuang dulu, maju dulu, terobos dulu. Hasilnya apa? Lihat nanti di belakang. Gitu. Itu dari sisi pendidikan dan dari sisi kesehatan ya. Saya lihat Pak Rulian juga aktif di berbagai kegiatan lain ya, seperti di kebudayaan ya. Ya. Itu saya lihat kalau dari profilnya itu banyak sekali memegang pucuk pimpinan di paguyuban-paguyuban
adat ya. Ya, betul. Di Betul. suku Batak Ya, betul. Coba ceritain dong. Waduh, itu ceritanya panjang. Jadi, waktu saya masih bekerja, ketika orang bilang kalau kerja tidak ada waktu untuk sosial, tidak ada untuk mengerjakan budaya, tapi saya terobos seorang karyawan juga, seorang pekerja juga di perusahaan besar, bisa membagi waktu untuk melakukan kegiatan sosial. Saya sebagai ketua Raja Naibaho Sitangkarain se-Jabodetabek, kira-kira kami ada 500 kepala keluarga. Ya. Kemudian kami juga ada perkumpulan marga saya Naibaho se-Jabodetabek. Kami ada kira-kira 2.000 kakak. 2.000 kakak. Saya jadi wakil ketua di sana. Kemudian kami juga punya perkumpulan Raja Naibaho se-Indonesia. Ketua juga? Saya di sana ketua bidang luar negeri. Jadi yang menangani masalah-masalah luar negeri, itu bagian saya. Nah, kemudian kami juga punya satu wadah yang sangat besar, namanya Sirajauloan. Ya. Sirajauloan ini salah satunya anak opung kami paling terkenal, ada si Singamangaraja. Itu bagian dari kami. Saya ketuanya untuk wilayah. Saya pernah jarah ke makam itu. Yang di Bakara. Ya, saya ketuanya untuk di Serpong ini. Ya, itu kegiatan yang saya lakukan. Apa yang mau dicapai dengan kegiatan budaya itu? Oh, untuk budaya ini tujuannya sebenarnya satu, melestarikan. Melestarikan. Yang kedua, memberi pelajaran ke anak-anak yang masih kecil, tidak lepas dari akar. Supaya tidak lepas dari akarnya. Karena kami sangat merasakan bagaimana satu wadah ini bisa membentuk watak daripada seorang anak untuk menjadi modal ketika dia dewasa. Gitu. Tapi saya lihat juga aktif di olahraga. Itu olahraga apa itu? Wes, kalau di olahraga nih, usia saya sudah cukup. Tapi sampai hari ini saya masih main boxing. Oh iya? Masih main boxing. Main boxing? Masih. Wah, ngeri juga. Ya, kalau kemarin sih saya aktif sebenarnya di gym juga saya aktif. Ya, tapi karena pantesan bugar ya. Ya, salah satunya boxing dan gym. Ya. Dan saya punya target itu untuk boxing itu. Saya sangat tertarik dengan dunia boxing profesional apa hobi itu? Cuman hobi ya? Amatiran lah, supaya olahraga tetap. Tapi saya suka itu dengan namanya MMA. Ya, yang pertarungan bebas. Yang setiap malam minggu di TV itu. Aktif juga di situ? Tidak aktif, tapi saya pemerhati. Saya punya cita-cita, suatu saat nanti ketika saya duduk di dewan, mereka-mereka yang hobi itu namanya MMA, UFC, saya akan kumpulkan mereka, saya akan bikin satu wadah di Tangerang Selatan, dan mereka saya tarik ke sini, dan suatu saat putra Tangsel akan menjadi juara dunia, seperti saudara kita yang si Saragi. Ya, akan seperti mereka. Betul. Ya, itu cita-cita. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan tercapai nih. Tapi begini Pak Rulian ya, di Tangsel ini persaingan politik cukup sengit ya. Dan sangat tinggi sekali gesekannya ini. Anda punya kiat apa untuk bisa menang? Kalau menghadapi persaingan, itu mainan saya, Pak. Oh, mantap. Itu mainan saya dari kelas 4 SD, namanya persaingan. Itu mainan saya. Saya SD, SMP, saya udah bertarung di pasaran, Pak. Kebetulan rumah saya dekat terminal. Jadi kalau nggak kuat, nggak hidup. Jadi sudah biasa bertarung? Udah biasa, Pak. Itu pertarungan. Masuk saya di perusahaan besar, bukan enak-enak, Pak, langsung menduduki jabatan. Pertarungan, kalah, mati, yang kuat, hidup, bisa bertahan sampai pensiun. Untuk politik, Pak, politik itu indah sebenarnya. Bertarung sih oke, tapi sangat-sangat indah. Di sana kan ada adu argumen. Nah, ketika adu argumen, kita punya trik-trik lah untuk memenangkan adu argumen ini. Indah ya politik itu? Indah politik itu. Tapi ini berbalik dengan kalimat yang tadi kita bicarakan ya, di bawah itu. Kalimat John F. Kennedy itu. Iya. Jadi dia bilang begini, kalau ada surga, dan kemudian saya harus masuk surga lewat jalur politik, mendingan saya nggak masuk surga. Oke. Artinya politik itu begitu kejam, begitu busuk dan seterusnya lah, bahasa-bahasa kayak gitu. Ya. Kalau yang indah di situ. Kalau tidak dinikmatin, itu akan menjadi neraka itu politik.
Lalu sisi indahnya di mana? Nikmatin permainan itu. Anda sekarang sedang menikmati itu? Sedang belajar mencintai. Cinta mencintai. Nah, makanya saya juga pakai baju biru. Menikmati ya? Sedang belajar mencintai. Nanti mungkin ketika suatu saat saya udah di dalamnya, saya akan menjadi menyenangkan lah ya. Ya, kalau sekarang saya sedang belajar mencintai, makanya kemana-mana saya sekarang pakai baju biru. Mencintai politik. Mencintai politik juga, mencintai partainya juga, gitu. Mencintai apa karena jadi caleg atau sebelumnya sudah mencintai? Terus terang, sebelumnya saya baru mengenal, ya. Sekarang mulai mencintai, ya, gitu. Bentar, sisi apa yang paling dicintai di politik itu? Sementara orang menjauh loh politik. Saya senang di politik itu adu argumen ya. Untuk menyampaikan satu ide, kita perlu di sana kecerdasan, kecerdasan bernegosiasi, ya, sama bagaimana kita memperlakukan orang. Ada etika di sana. Ketika kita mulai berpolitik beretika, maka politik itu akan indah. Tapi begini, kita tahu bahwa politik itu bisa indah kalau tadi dinikmati. Tetapi kondisi di Republik ini, demokrasi yang berjalan itu tidak seperti yang kita bayangkan adu kecerdasan tadi. Ya. Tapi kadang-kadang orang dengan quote and quote, kebodohannya pun merasa lebih pinter karena ada unsur kebebasan tadi. Bagaimana Anda mensiasati begitu banyak orang memamerkan quote and quote kebodohan dalam berargumentasi dan kemudian merasa benar dan pintar? Hanya karena itu demokrasi. Oke. Sebenarnya itu pertanyaan yang enak untuk dijawab. Pertanyaan yang enak untuk dijawab. Ketika kita berdemokrasi itu menjadi sesuatu yang tadi menakutkan karena kita memang punya tujuan lain. Saya berpolitik itu dengan hati. Bukan dengan otak. Saya berpolitik dengan hati, bukan dengan otak. Ketika saya berpolitik dengan otak, maka yang terjadi adalah yang tadi itu, yang main caruk maruk, adu fisik, bahkan ribut untuk mencapai tujuan. Itu karena otaknya yang dipergunakan. Maka untuk menjadi politisi yang enak dan nikmat, pakailah hati. Dan bersiap untuk sakit hati nanti. Sakit hati itu kalau kita pakai otak. Pakailah hati, maka Anda tidak akan sakit hati. Caranya gimana tuh pakai hati? Sementara politik itu adalah permainan kalkulasi, kalkulasi angka, kalkulasi kursi, kalkulasi positioning gitu. Oke. Kadang-kadang kita jadi politikus itu tidak boleh merasa pintar sendiri. Ketika saya merasa pintar sendiri, maka terjadi kalkulasi yang mungkin menurut saya benar, tapi menurut orang salah. Menurut orang salah, menurut saya benar. Itu karena dia pakai otak juga berkalkulasi. Saya pikir kalau seorang politik itu ya dia pakai hati, ya kalkulasi itu percayalah. Kita pinter, ada yang lebih pinter. Nah, menurut Pak Rulian, porsi hati atau posisi hati dalam dunia politik kita sekarang ada di mana itu? Wah. Sekarang kalau saya bilang semuanya pintar-pintar, semua pakai otak, hanya beberapa gelintir yang pakai hati, Pak. Ya, itu yang menyedihkan. Itu yang menyedihkan. Kenapa kita malas sekarang itu ketika ada musim kampanye? Ya, ketika seorang caleg datang ke rumah calon pemilih, itu direndahkan loh, Pak. Caleg direndahkan. Caleg direndahkan. Ya. Bukan dibangga ini calon pejabat, bukan, direndahkan. Contohnya gimana? Ya kita datang itu langsung diledek, Pak. Satu wani piro. Itu saya alamin, Pak. Ya, itu yang bikin itu siapa? Karena kelakuan, tingkah laku daripada orang-orang yang sudah duduk di politisi itu sudah duduk di dalam, sudah jadi lupa berpolitik semua, kalkulasi pakai otak semua, tidak lagi pakai hati. Saya yakin suatu saat kalau kita berpolitik pakai hati, pasti dicintai, Pak. Percaya sama saya. Tapi kan mereka mungkin logis juga ya, karena ketika menjadi caleg, jalan menjadi anggota dewan kan berkalkulasi dan uang itu sudah dan mungkin kemudian ya saya harus berkalkulasi juga setelah jadi gitu. Nah, Anda nggak pakai uang emang?
Saya pikir untuk berpolitik pakai uang sih pakai uang sih pakai. Nggak mungkin kita berpolitik nggak pakai uang. Oke. Dan menurut saya sih banyaknya berapa tergantung kita. Oke. Berapapun ditelan, Pak. Oke. Ya, ada uang satu rumah ini juga ditelan Iya, itu. Tapi kalau kita cerdas, berapa juga itu cukup. Oke. Artinya kita tidak boleh dikuasai oleh uang untuk memenangkan suatu pertarungan Apalagi itu. untuk membeli suara langsung ya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Ada akan lakukan itu. Tidak akan melakukan itu. Haram hukumnya. Resikonya besar loh. Resikonya Anda nggak terpilih nanti. nggak ada masalah. Kalau memang saya tidak terpilih karena rakyat tidak suka, no problem. Tapi haram hukumnya membeli suara. Haram hukumnya membeli suara. Haram hukumnya membeli Ini suara. dicatat itu. Ya, Nih, itu boleh ini diingat. luar biasa. Karena ketika saya mau membeli suara, maka itu sama dengan mengantarkan saya ke penjara nanti. Ya, ya. Ketika saya membeli suara. Seperti yang sudah Seperti yang dialami sudah-sudah. oleh Tapi percaya, Pak, kerja keras itu wajib. Ya. Kerja keras wajib. Fight abis itu wajib. Tapi uang kan perlu juga dong. Uang perlu. Makanya saya katakan tadi, uang itu perlu. Nah, Tapi bukan segala-galanya uang untuk memenangkan pertarungan. ya. Tidak. Ya, saya yakin dengan apa yang saya lakukan selama ini, ya, dengan bagaimana saya mendekati masyarakat, Ya. saya juga ke masyarakat itu dengan ikhlas, Ya. tidak ada niat apa-apa, ya Tuhan akan mendengar. Luar biasa. Gitu. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Pak Parulian. Obrolan yang begitu menarik, mendalam tentang proses beliau akan menjadi seorang anggota dewan, di mana beliau punya filsafat dan filosofi hidup yang menurut saya perlu ditiru oleh banyak orang. Uang itu haram untuk membeli suara. Ya. Itu luar biasa. Nah, terakhir nih, Pak Parulian bagaimanapun perlu promotion ya untuk masyarakat yang akan memilih. Coba deh ngomong beberapa kalimat bahwa saya anggota atau caleg dari partai apa dan memang layak untuk dipilih. Oke. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, kalau kalian mau Tangsel ini berubah, ya, pilih saya Parulian Naibaho nomor 7. Yang pasti cerdas, udah terbukti. Sehat, pasti. Punya visi, misi, itu pasti. Pastikan nanti tanggal 14 ke TPS, pilih kertas warna biru. Ambil nomor 14 Partai Demokrat, coblos nomor 7, Parulian Naibaho. Ini kodenya ini. Terima kasih. Luar biasa. Demikian pemirsa obrolan kita dengan Pak Parulian, dan mudah-mudahan kita doakan Pak Parulian terpilih menjadi anggota dewan karena memiliki visi dan misi serta filsafat hidup yang cukup menarik. Sampai jumpa lagi dengan Utet Sutendi di Speak Up yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Bre? Cukup. Berapa menit?